Hah? Gue harus buat 5 orang tersenyum? Ini maksudnya apa, Ma? Kalau kamu berhasil membuat 5 orang tersenyum, maka kamu akan mendapatkan semuanya. Semuanya termasuk rumah mewah dan mobil mewah? Bahkan uang jajan 1 miliar per hari, nak. Astaga, Mah. Kalau gitu, aku jelas mau lah. Mama harap kamu bisa dapetin itu semua supaya nasib keluarga kita berubah. Gue harus buat tetangga gue senyum. Ya jelas gampang lah. Dia kan teman gue sendiri. Feli, tumben lo cepet siap-siapnya. Biasanya gue nunggu 1 jam. Supaya lo nggak kelamaan nungguin gue. Idih, apaan sih? Makasih ya, berkat lo senyum, gue berhasil jalanin tantangan bikin orang senyum yang pertama. Lo ngapain sih ikut begituan? Pasti ujung-ujungnya lo bakal ditipu. Kalau gue jalanin pun nggak ada ruginya kan? Buat adek senyum, berarti gue harus datang ke kelasnya kan? Ada yang ngeliat adek aku nggak? Sebenarnya dia... Kenapa kayak ragu-ragu gitu ngasih taunya? Jadi, kapan kita nikah sayang? Aku udah siap kok. Ya ampun, masih kecil udah nikah-nikah aja. Aku mau nikah sekarang, Kak. Aku bisa senyum kalau kakak bisa bikin itu terwujud. Dia masih kecil, jadi DPHP pun gak apa-apa kan? Ya udah, kakak janji. Yes, nikah, Mak, nikah. Nilai kamu tuh gak pernah bagus dan tuntas. Gimana mau jadi orang hebat? Itu juga saya sudah berusaha sekuat tenaga dan pikiran, Pak. Kamu adalah murid yang paling saya benci. Gimana cara buat Pak Guru tersenyum? Dia aja benci sama gue. Ngapain kamu masih berdiri di sini? Saya janji, saya bakal dapetin nilai 100 di ujian yang selanjutnya. Hahaha, mustahil. Setidaknya cara gue berhasil kan? Kayaknya dari tadi lo sibuk banget ya, Vel. Iya, gue lagi ngejalanin tantangan buat 5 orang tersenyum. Wah, sama kayak gue. Tapi bedanya gue udah mau selesai sih. Mau selesai? Emangnya udah keberapa? Tinggal 1 orang lagi. Tapi agak susah, makanya gue nge-stuck. Gawat, gue gak boleh kehilangan imbalan itu. Sebaiknya gue percepat gerak gue. Aku udah buat 3 orang tersenyum. Aku sisa 1 lagi loh. Hadiah itu bakal jadi milik gue. Ternyata yang ikut tantangan gak cuma gue sendiri. Wah, saingan gue makin banyak dong. Pokoknya gue harus bergegas cepat supaya gue dapatin semuanya. Aku pulang, Ma. Gimana sama tantangan kamu? Udah ada perkembangannya kan? Udah sampai yang keempat, dan kali ini aku harus buat Mama tersenyum. Mama akan permudah bagimu supaya lekas mendapat hasilnya. Wah, sisa yang terakhir, Ma. Dan semua harta itu bakal menjadi milik kita. Mama menaruh harapan besar ke kamu. Jangan kecewakan Mama ya. Semoga aja yang terakhir adalah orang terdekat gue sendiri. Hah? Nenek, Mah? Mama kan sering ke tempat nenek. Jadi, ayo kita segera ke sana, Mah. Oke, kalau gitu kamu harus ikutin Mama ya. Dengan senang hati. Di mana rumahnya ya, Mah? Ini kita udah sampai kok. Oh, udah sampai. Loh, kok ada batu nisannya? Itu karena... Orang-orang bakal hilang kalau gue berkedip atau bersin. Karena gue benci semua orang dan pengen hidup mandiri. Jadi berkedip aja deh biar mereka semua cepet hilang. Orang yang tersisa ada berapa ya? 10.000. Wah, ternyata banyak juga orang di kota ini. Kamu lagi ngapain sih, Nak? Lagi berusaha ngedip sebanyak mungkin supaya orang-orang cepet hilang, Mah. Apa? Jadi kamu yang dapat pilihan itu? Iya, Mah. Gak usah sekaget itu juga kali. Kamu jangan bilang ke siapa-siapa dan cukup Mama yang tahu soal ini. Mama tenang aja, aku gak bakal bikin Mama hilang kok. Kamu gak bisa ngendalin siapa yang hilang karena sistem yang akan pilih secara acak. Hah? Hai Al. Tumben banget lo datang ke rumah gue. Ada apa? Lo kan pinter, jadi gue mau nanya berapa kali sih manusia itu kedip dalam sehari? Mungkin sekitar 20.000 lebih. Berarti hari ini semua orang bakal hilang. Emangnya ada tugas sekolah ya, Vel? Enggak Al, kita kan lagi libur. Udah ya, gue mau mempersiapkan diri kalau misalnya gue hilang terpilih oleh sistem. Oke. Loh, dia udah hilang gara-gara gue kedip barusan. Entah kenapa gue seneng banget ngeliat kota sepi kayak gini. Emangnya lo gak takut bakal hilang, Vel? Iya, kita semua kan lagi bersembunyi karena ketakutan. Emangnya kalian udah punya cara buat menghindari sistem? Satu-satunya cara kita harus musnahin orang yang pilih-pilihan tadi pagi. Maksud mereka adalah gue? Dia kan susah dicari, jadi percuma. Tapi orang-orang yang hilang katanya berada di... Lah, belum selesai ngomong, Dela udah hilang. Ini semua gara-gara gue kedip terus. Oke, gue harus coba tahan biar bisa dapat informasi yang mereka maksud. Ini kan hari libur, tapi kok sekolah rame banget ya? Wih, emangnya lo belum tahu kalau Pak Guru lagi ada pengumuman penting tentang orang hilang itu? Orang hilang? Gue harus dapatin informasi itu kan? Jadi lo mau ikut apa enggak? Iya, gue ikut. Ada rumor bahwa kita akan menghilang jika seseorang berkedip. Mungkin itu rumor palsu, Pak, jadi gak usah didengerin. Saya mendapat laporan bahwa orang itu ada di sekolah ini. Habisi aja dia, Pak. Kita harus musnahin si benalu itu. Emangnya kenapa sih Bapak pengen banget nyari orang itu? Akan sangat berbahaya kalau dia selalu berkedip dan akhirnya membuat kepala sekolah menghilang. Pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama guru ini. Jadi kita semua harus melindungi kepala sekolah ya.
Kenapa semua orang pengen banget melindungi kepala sekolah itu ya? Tapi gue enggak tuh. Oh ya? Lo pasti punya alasannya kan? Kepala sekolah saya ngasih 10 batang emas ke seluruh warga sekolah, kecuali kita berdua doang. Apa? Pilih kasih banget. Sejak dari tadi saya sudah curiga sama kamu. Silakan kedipkan mata kamu sekarang juga. Kalau gue kedip, udah pasti gue dihabisin sama mereka kan? Pasti kamu takut kan? Enggak kok pak, gue kedip aja banyak-banyak biar mereka semua menghilang dan gak ada lagi yang ngancam gue. Sekarang gue tinggal sendirian, makan sendiri, tidur sendiri, main sendiri. Kira-kira masih ada orang yang tersisa nggak ya? Masih ada 3 orang? Ada orang di rumah itu. Oke, berarti gue harus tahan kedip gue biar bisa punya teman lagi. Gue harus buka pintu ini dalam hitungan 3, 2, 1. Akhirnya, kamu datang juga, Feli. Kamu tahu nama aku dari mana? Bisa tahu makanan terakhir seseorang atau minuman terakhir seseorang? Kayaknya makanan terakhir lebih menarik deh. Nak, cepet makan dulu sebelum berangkat sekolah. Astaga mah, emang menu hari ini apa? Seperti biasa, jengkol kesukaan kamu itu. Berarti nanti makanan terakhir gue jadi jengkol dong. Aku nggak makan deh mas, soalnya kenyang. Ya udah nih, bawa bekal aja daripada nanti kamu kelaparan di sekolah. Banyak banget. Gue pasti dijulitin temen-temen kalau makan jengkol ini. Ternyata teman-teman pada sehat karena makan sayur mulu ya. Gue bakal bikin makanan terakhir mereka sama semua, yaitu makan jengkol ini. Wih, makanan apa tuh? Iya kok kelihatan enak. Mana porsinya banyak pula. Makan aja nih, gue bagiin buat satu sekolah karena porsinya banyak banget. Wah, baru pertama kali gue makan jengkol seenak ini. Tumben lo bagi-bagi makanan, karena biasanya lo pelit. Soalnya gue kasihan ngeliat mereka makan sayur mulu, jadi gue kasih jengkol deh. Kok lo tahu kalau mereka habis makan sayur, Vel? Karena gue bisa ngeliat makanan terakhir seseorang. Kalau punya lo, ati ayam. Astaga, kok bisa bener sih? Jangan bilang ke siapa-siapa kalau gue punya kekuatan ini. Vel, semua orang yang makan jengkol kemarin pada hilang. Hah? Hilang gimana? Maksud lo diculik? Kayaknya iya. Emangnya siapa sih yang buat jengkol itu? Nyokap gue yang masak. Tapi gak mungkin kan nyokap gue ngeracunin bekal gue. Sekarang lo dipanggil sama Pak Guru tuh. Gawat. Untung aja gue gak makan jengkol itu. Jadi gue terselamatkan. Ada apa ya pak? Kata Alia kamu bisa lihat makanan terakhir seseorang ya? Waduh, ternyata Alia bocorin ke Pak Guru. Apa benar itu, Feli? Bener pak, ini ada sangkut pautnya sama teman-teman yang hilang itu. Tepat sekali, temui saya di gudang sekolah pukul 3 sore ini. Kira-kira Pak Guru mau ngapain ya? Baik pak. Baunya kok busuk ya pak? Kamu harus lihat makanan terakhir mereka. Hah? Mereka? Ini semua kan teman-teman yang hilang itu. Tapi kenapa mereka semua pucat dengan keadaan tertidur? Semua orang yang makan jengkol kamu itu meninggal dan masih disembunyikan oleh pihak sekolah. Dan lebih parahnya ada Sasa si anak presiden. Gak mungkin pak, saya jamin jengkol itu bersih kok. Maka dari itu, silakan lihat makanan terakhir mereka. Hah? Kok nggak bisa kelihatan sih? Aneh, kok nggak bisa? Kalau punya Pak Guru, masih kelihatan aja kok. Berarti nggak error. Makanan terakhir mereka nggak bisa muncul karena mereka udah meninggal pak. Baiklah, akan saya beri waktu 3 jam. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, maka kamu terbukti bersalah dan akan dipenjara. Gimana caranya ya gue bisa ngeliat makanan terakhir orangnya udah nggak ada? Cu, beli kacamatanya dong, murah aja kok. Saya lagi nggak pengen beli kacamata, Nek. Kacamata ini punya kekuatan hebat, Cu. Nenek jamin kamu nggak bakal nyesal. Kamu boleh pegang dulu kacamatanya. Kekuatan? Siapa tahu kacamata ini bisa bantu gue kan? Berapa harganya? Loh, neneknya kok hilang? Ih, serem banget. Gue jadi merinding. Kamu sudah datang, berarti kamu bisa lihat makanan terakhirnya kan? Saya bakal coba pak, ini adalah kesempatan terakhirmu. Silakan sebutkan makanan yang terakhir dimakan oleh teman-temanmu itu. Kebenaran akan terungkap. Pakai kacamata ini dulu, dan... Yes, udah bisa. Semoga gue gak terbukti bersalah. Jadi apa makanannya? Pokoknya mama gak mau tahu. Kamu harus dapat kelas A, yaitu orang berharga, supaya bisa menaikkan derajat keluarga kita. Oke, aku buka sekarang ya. 3, 2, 1. Wah, aku dapat kelas C, Mah. Astaga, kenapa gak sesuai sama ekspektasi mama sih? Emangnya kenapa, Mah? Kelas C itu artinya orang buangan. Sekarang cepat palsukan kelasmu sebelum kita semua menanggung malu. Iya, Mah. Semoga aja aman terkendali dan gue gak ketahuan. Lo masuk kelas apa, Al? Gue masuk kelas C. Emangnya orang miskin kayak kita gak pernah dihargain? Sorry, tapi gue masuk kelas A. Hah? Kok bisa? Gimana caranya? Entahlah, gue juga kaget tadi pagi. Ya, kalau gitu kita bakal pisah kelas dong. Tapi lo harus hati-hati, karena lo gak punya teman di kelas A. Lo tenang aja, kan gue orangnya mudah berbaur.
Katanya lo dapat kelas A ya? Iya bener, seneng deh bisa kenalan sama kalian semua. Karena sebelumnya sulit digapai. Emangnya orang tua lo kerja di mana? Duh mampus, orang tua gue kan gak punya perusahaan. Apaan sih, Del? Mungkin dia nggak mau ngasih tahu karena privacy. Nah iya bener tuh, maaf ya sekarang gue belum bisa ngasih tahu. Widih, pasti orang tua lo orang penting banget ya. Pelajaran pertama di kelas A, silakan keluarkan handphone kalian. Handphone? Saya cuma bawa kertas sama pulpen, Pak. Apa-apaan? Bukannya handphone sudah dibagikan dan difasilitasi oleh sekolah? Duh, harusnya tadi gue diem aja. Mana punyamu? Keluarkan sekarang handphonenya. Punya saya rusak karena tadi keinjek, Pak. Gak apa-apa, Pak. Saya bisa pakai berdua sama Feli kok. Memangnya kamu tidak keberatan, Tiara? Dia sahabat saya, Pak. Untung aja gue nyelamatin lo. Kalau nggak bisa habis lo di tangan Pak Guru. Iya, makasih banyak ya. Sekarang kita ke kantin yuk. Gue udah lapar nih. Ngapain ke kantin? Kan makanan kita dianterin ke sekolah pakai helikopter. Helikopter? Nah, tuh udah sampai. Duh, gimana dong? Mana mungkin gue nyelinap ke helikopter itu demi makanan kan? Mama? Nih, Mama udah bawain makanan yang sama kayak teman-teman kamu yang lainnya itu. Ma, aku takut banget. Kalau aku ketahuan bakal dihabisin sama Pak Guru. Tenang,